kenapa anak piatu di dalam Islam tidak termasuk di dalam cakupan yatim, samping makna kebahasaan? Karena anak piatu itu dalam kondisi ada orang yang bertanggung jawab atas nafkahnya. Siapa? Ikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 itu. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudar walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mislu dhalik fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardi'u awladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Cukup banyak isyarat dalam ayat ini yang nanti ditegaskan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertanggung jawab atas nafkah? Istri, anak, dan termasuk siapa yang bertanggung jawab kalau anak itu mesti diupahkan untuk menyusunya? Siapa? Ayahnya, suami, itu yang bertanggung jawab. Nah sekarang suami itu masih ada, ayah itu masih hidup. Jangan buat alasan, ya nyolah babini cik lai, kalau lah bersua bini baru dak tekan anaknya lai do. Nah kalau ndak tekan anaknya, kemudian kita biarkan seperti itu, berarti kita membiarkan kekeliruan, perbuatan dosa, menyia-nyiakan orang yang wajib dinafkahi. Jadi menyia-nyiakan orang nan wajib dinafkahi itu, apakah berdosa? Iya. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin al-As, diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud, juga diriwayatkan oleh al-Imam Ibn Hibban. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kafa bil mar'i isman ay yudayya man yaqut. Kafa bil mar'i isman ay yudayya man yaqut. Cukup dosa artinya tidak akan terpikulkan oleh seseorang dengan tidak berbuat seperti itu jangan dikatakan bahwa dia tidak melakukan perbuatan keliru. Dia sia-siakan orang yang harus dia beri qut, makanan pokoknya, kebutuhan pokoknya, kemudian yudayya, dia biarkan terlunta, dia biarkan tidak ada yang menjamin. Bahkan kebutuhan pokoknya
tidak terpenuhi, sedangkan dia ada, apalagi sehat, apa bini lecik lai, ya, istrinya bergelimang kadang dengan kemewahan, dengan kecukupan. Oh, kau ingatkan juga tu ibu-ibu yang menikah dengan duda, yang nampak yang ketujuh, anaknya nak pikian. Jadilah apa namanya sekarang, sambung namanya ya. Jadilah ibu sambung yang baik. Jangan diulang kisah anak tiri dan ibu tiri lama. Ingat, jika wanita menerima laki-laki yang telah punya anak, menikah dengannya, harus dia sadari bahwa laki-laki yang menjadi suaminya itu punya tanggung jawab. Bahkan tidak punya anak pun laki-laki punya tanggung jawab terhadap ibunya, tanggung jawab terhadap orang tuanya, tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang bisa jadi tidak ada penanggung jawabnya. Jangan dimonopoli sendiri saja suami kita itu. Dimonopoli itu berarti cikal bakal diktator di tengah keluarga, di tengah pada wanita itu. Dia harus menjalankan tugasnya juga. Nah, kalau menjadi istri yang baik itu, yang menolong suaminya menjalankan agamanya, supaya jangan berdosa, udah waktu suat di akhirat, memikul akibat dosa itu, tanya kewajibannya. Anak le bagi belanjo, baliannya baju ndak anak nan dari awak saja, sama dalam statusnya, tanggung jawab dia. Nah, jadi solusinya ketika ada anak piatu, orang tuanya mampu, sudah menikah dengan yang lain atau pergi, tugas kita apa? Mengingatkan saudara kita itu jangan terus bergelimang dosa. Itu dahulu. Tapi kalau wak tanggung setarui, dia melalaikan kewajibannya, apakah dia lepas? Dia tidak lepas dari tanggung jawab. Jadi karena itu tidak benar kalau berdasarkan fakta di lapangan, anak yatim lebih menderita dari anak piatu. Nah, anak piatu lebih menderita dari anak yatim. Karena itu piatu kita masukkan saja kepada yatim. Tidak bisa. Nah, terus solusinya apa? Yang pertama, sadarkan orang tuanya yang menjadi bapaknya itu. Karena dia yang bertanggung jawab. Kalau dia sia-siakan anaknya, tidak ada alasan dia menyerahkan anaknya kepada orang banyak untuk dinafkahi. Tidak ada alasan kalau dia mampu. Kau tidak boleh. Pak nak punya anak tu suruh makan, lagi makan dia orang. Dia yang bertanggung jawab. Nah, kalau tidak, misalnya setelah ditelusuri, ternyata bapaknya juga tidak mampu. Bapaknya juga tidak mampu. Bagaimana solusinya? Untuk anak ini berarti bapaknya berhak menerima zakat untuk meringankan beban anaknya tadi. Jadi bukan harta anak yatim, posnya yang diserahkan ke mereka. Kenapa? Karena anak yatim lain pun banyak yang harus diperhatikan. Cuma kadang-kadang awak iko takabek dek bateh-bateh teritorial. Itu nanti negara awak lah habis bu ya. Buat bayi itu untuk umat Islam, tak untuk orang kampung awak saja tu. Jadi kalau sudah cukup untuk anak yatim di negeri kita tu berarti pitilah belabiah. Nah, ini cara pandang sama dengan kurban.
Kadang-kadang peserta panitia korban bangga betul. Korban sampai kami sekian puluh ekor. Padahal di sekitar itu, kalau kita telusuri, tidak seberapa lagi orang yang membutuhkan. Semuanya boleh dalam kategori kalau diberikan lebih banyak hadiah daripada bentuk sedekah. Kenapa orang berbuat seperti itu? Karena dia terbatas dalam berbuat ihsan kepada apa? Pada lingkungan jorong dia, kadang negari dia. Walaupun negari sebelah menangis, mereka tidak peduli. Penting kami bela-bela. Jadi kalau memang anak yatim di negeri kita sudah terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan pokok, mencalik ke negari sebelah. Kenapa? Karena berbuat ihsan itu bukan hanya terbatas ke lingkungan batas negeri kita. Pikir, tak mau kita meringankan beban saudara-saudara kita di Palestina sana, di Gaza. Islam itu mengikat setiap orang yang bersyahadat tanpa terbatas oleh batas-batas geografis, teritorial yang perlu diingat. Jadi, jika kita berbicara piatu, maka penanggung jawab nafkahnya adalah ayahnya dan masih hidup. Kalau dia kekurangan, maka dia berhak menerima zakat yang itu juga akan melimpah kepada anaknya. Jadi tidak dipaksakan untuk merubah ketentuan yang telah ditegaskan oleh syarak, bahwa yang dikatakan yatim itu semenjak syariat ini turun adalah orang yang wafat ayahnya. Sampai batas kapan? Sampai batas belum balik. Kalau sudah balik, balik kita ke ayat tadi, tak kala anak saudara dari Al-Munzir, anak saudara dari Al-Munzir bin Rifa'ah ini telah balik, falamma balagha qalaba, kala dia telah balik, dia minta hartanya kepada pamannya. Harta dia, ayahnya yang punya dahulu. Ayahnya wafat, meninggalkan kekayaan yang menjadi warisan anak ini. Kenapa dia belum lagi bisa menguasai harta itu? Karena ada hambatan bagi penanggung jawab yatim, bahwa harta tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang belum bisa mengelola. Perhatikan nanti ayat dari ayat 5 dari surah An-Nisa itu. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا ma'rufa. Jadi kenapa anak yatim belum diserahkan harta yang menjadi haknya, warisannya? Dia memang ahli waris. Kenapa berada di tangan orang yang menjadi penanggung jawab? Karena dia belum cakap mengelola harta tersebut. Tubuh dia gian, umur baru 6 tahun. Aku pilih yang 200 juta terima lah yon. Mulai ke dulu-dulu kajai abi. Jadi dia belum tahu, belum pandai lagi mengelola harta tersebut.
memanfaatkan untuk kemaslahatannya, menghindari penggunaan yang bermudarat kepadanya. Dia belum tahu, dia belum bisa lagi. Karena itu diserahkan sebagai qaim, penanggung jawab, yang mengurus adalah orang yang terdekat secara nasab kepadanya. Ya, di sini tentu adalah pamannya. Dalam perkara Munzir bin Rifa'ah ini, ialah sebagai qaim. Nah, ketika dia belum balik, belum ada perintah. Tetapi ketika dia sudah mulai balik dan mulai cerdas di dalam mengelola harta, lihat ayat 6 dari surat An-Nisa itu. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum. Ujilah anak yatim tersebut sehingga mereka cukup umur untuk menikah. Dan jika kamu berpandangan mereka itu sudah nyaman batinmu, sudah ada petunjuk yang kamu dapat bahwa dia sudah mulai cerdas mengelola hartanya, fadfa'u, serahkan harta mereka kepada. Nah, kembali kita kepada ayat 2 tadi. Wa atul yatama amwalahum. Berikanlah kepada anak yatim itu harta mereka. Kalau sudah tiba saatnya, nanti dijelaskan oleh ayat tersebut. Nah, disinilah ada bertakwa kepada Allah di dalam menyerahkan. Jaga amanah dengan baik. Wala tatabaddalul khabitha bit tayyib. Jangan hartanya yang baik karena akan diserahkan, dipertukarkan dengan yang buruk. Korupsi juga namanya itu. Wala tatabaddalul khabitha bit tayyib. Jangan kamu pertukarkan. Nah, pada kasus Al-Munzir, ketika diminta oleh anak saudaranya yang yatim tadi harta warisannya, famana'ahu, dia enggan untuk memberikan. Dulu orang yang kelamaan memakai harta orang. Lalu posenya, baik orang yang punya. Banyak tak hari ini? Banyak. Orang yang disalangkan orang bentuknya orang punya. Diminta orang yang punya, sakit hatinya. Bagaimana? Enggan dia. Tidak mau dia untuk memberikan. Dicegahnya anak itu untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Fakhasamahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak tadi membawa kasus pertikaian itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang setelah dengar oleh Rasul, beliau putuskan apa perintah Nabi? Fa'amara ayyarudda alaih. Nabi memerintahkan agar Munzir mengembalikan harta anak saudaranya itu kepada anak. Wa qara'a alaihil ayat. Dan ketika itu ayat ini dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Munzir bin Rifa'ah dari Bani Ghatfan tadi. Walamma sami'aha,
ketika Munzir mendengarkan ayat itu dibacakan, qala, ini karakter sahabat. Yang sekarang, kalau urusan pernah keliru, sahabat juga pernah. Urusan tersalah, sahabat juga ada tersalah.